Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marifatul Ana, NIM 94. Di sini saya akan menjelaskan tentang wilayah kerja pengembangan kurikulum sekolah. Pengembangan kurikulum terus dilakukan demi ada pembaruan sesuai dengan kondisi pendidikan saat ini. Oleh karena itu, berdasarkan tingkat pengembangan kurikulum dapat dilaksanakan menurut lokasinya. Yang pertama yaitu pengembangan kurikulum tingkat nasional. Kurikulum nasional yakni kurikulum yang disusun oleh tim pengembangan tingkat nasional dan digunakan secara nasional. Kurikulum nasional disusun karena banyaknya ragam keadaan Indonesia seperti adat istiadat, bahasa, dan letak daerah. Maka terdapat kurikulum nasional dan kurikulum lokal. Pada lingkungan Dinas Depdiknas terdapat berbagai mata pelajaran yang kurikulumnya diberikan oleh pusat kurikulum yang evaluasinya diselenggarakan secara ujian nasional, sedangkan kurikulum lokal evaluasinya mengacu pada ujian sekolah. Dalam pengembangan kurikulum nasional ini hendaknya mendasar pada 1. Undang-Undang Dasar 1945 Bab 13 Pasal 31. Yang kedua, TAP MPR GBHN. Yang ketiga, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Sisdiknas Peraturan Pemerintah, PP Nomor 27 tentang Prasekolah, PP Nomor 28 tentang Pendidikan Dasar, PP Nomor 29 tentang Pendidikan Menengah, dan PP Nomor 30 tentang Pendidikan Tinggi. Yang keempat, Kepres Nomor 67 Tahun 1992. Yang kelima, Kepmen Nomor 54 Tahun 1993. Yang keenam, kemudian dibentuklah Pokja atau Satgas Penyusun Kurikulum. Pada taraf nasional, Pokja Kurikulum biasanya mengembangkan berbagai komponen kurikulum penunjang yang dijadikan dasar pelaksanaan untuk lembaga-lembaga pendidikan yang terkait. Adapun yang dikembangkan untuk kurikulum pendidikan tinggi, misalnya sistem jenjang dan program, sistem kredit, sistem administrasi, sistem bimbingan, sistem evaluasi, dan sebagainya. Yang kedua, pengembangan kurikulum tingkat daerah. Kurikulum daerah yakni yang disusun oleh masing-masing daerah, misalnya atau kota. Salah satu sasaran pengembangan kurikulum tingkat lokal adalah penyusunan kurikulum muatan lokal. Sedangkan kegiatan lainnya dapat berupa berbagai kegiatan penataran, seminar, KKG, Kepsek, menilik, dan sebagainya yang diselenggarakan di lokal masing-masing sesuai dengan situasi dan kondisinya. Yang kedua, berbagai kegiatan yang mendukung profesi kependidikan. Dan yang ketiga, berbagai kegiatan proyek pendidikan yang bersifat lokal, misalnya peternakan, perkebunan, pertukangan, dan sebagainya. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi pengembangan kurikulum nasional dan pengembangan kurikulum tingkat daerah. Terima kasih. Baik, saya Sinta Oktari Bernika Putri NIM 103 akan melanjutkan penjelasan tentang wilayah kerja pengembangan kurikulum sekolah. Yang ketiga ada tingkat sekolah. Kurikulum sekolah yakni kurikulum yang disusun oleh satuan pendidikan. Sesuai dengan namanya tadi, kurikulum tingkat ini yang bertanggung jawab pada pengembangannya adalah pemimpin lembaga atau kepala sekolah setempat. Nah, adapun yang dikembangkan untuk perguruan tinggi, terutama pada pengembangan Tridharma perguruan tinggi, seperti program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Di samping mengembangkan hal-hal yang bersifat khusus, misalnya kurikulum yang berpola kebudayaan, pertanian, kelautan, dan sebagainya. Kemudian untuk pendidikan tingkat menengah ke bawah, sekolah dapat mengembangkan kurikulum yang bersifat ekstrakurikuler dan berbagai kegiatan akademik yang dikoordinasikan oleh sekolah, misalnya kursus komputer, terus les bahasa Inggris, matematika, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah pengembangan kurikulum tingkat kelas, yaitu kegiatan pengembangan kurikulum tingkat kelas itu tergantung pada keinisiatifan guru. Meskipun kurikulum yang tertulis itu sudah bagus, tetapi kalau ada
di tangan guru yang tidak inisiatif, hasilnya tidak akan maksimal. Jika kurikulum tersebut sudah bagus, tapi masih butuh evaluasi atau masih butuh penambahan kekurangan maksimal, nah itu bisa digunakan atau bisa mengembangkan kurikulum tingkat kelas. Saya Diah Ayu Novita dari kelas 6E NIM 192. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum sekolah. Dalam pengembangan kurikulum sekolah, ada beberapa pihak yang terlibat atau terkait, antara lain kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan siswa. Namun saya hanya menjelaskan tentang peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum sekolah. Kepala sekolah merupakan tokoh utama atau tokoh kunci dalam manajemen sekolah yang dipimpinnya, sehingga kepala sekolah memiliki tanggung jawab penuh terhadap manajemen sekolah yang dipimpinnya. Segala keputusan dan kebijakan pun ditentukan oleh kepala sekolah. Sehingga dalam proses pengembangan kurikulum sekolah, kepala sekolah memiliki beberapa peran, yaitu yang pertama, peran sebagai manajer. Sebagai seseorang yang menjadi tokoh utama dalam manajemen sekolah, kepala sekolah memiliki peran dalam memanajeri pengembangan kurikulum sekolah yang dilakukan. Kepala sekolah memiliki peran untuk mengkoordinasikan segala aspek pengembangan kurikulum sekolah, mulai dari aspek perencanaan, aspek pengorganisasian, dan aspek pelaksanaan. Dalam aspek perencanaan, kepala sekolah memiliki peran penuh untuk ikut serta dalam proses perencanaan, mulai dari merencanakan konsep, teknis, dan lain-lain dalam pengembangan kurikulum sekolah. Namun ada kalanya kepala sekolah tidak terlibat aktif dalam proses perencanaan pengembangan kurikulum. Namun kepala sekolah tetap mengawasi berjalannya perencanaan pengembangan kurikulum sekolah. Yang kedua, aspek pengorganisasian, dan yang ketiga, aspek pelaksanaan. Nah, selain memiliki peran merencanakan dan mengorganisasikan pengembangan kurikulum sekolah, kepala sekolah juga memiliki peran untuk melaksanakan atau menerapkan kurikulum yang sudah dikembangkan. Yang kedua adalah peran sebagai inovator. Kepala sekolah adalah seorang pemimpin dalam sekolah yang dipimpinnya, sehingga diharapkan kepala sekolah ini dapat menjadi inovator terhadap guru dan jajarannya dalam melahirkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang kreatif dan menarik terhadap pengembangan kurikulum sekolah. Nah, peran yang ketiga kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum sekolah adalah peran sebagai fasilitator. Dalam pengembangan kurikulum sekolah, pelaksanaan teknis kurikulum biasanya tidak langsung dilaksanakan oleh kepala sekolah, namun ada tim-tim khusus yang ditunjuk untuk melaksanakan. Nah, dalam hal ini, kepala sekolah ini berperan untuk mengawasi dan terus mengkomunikasikan kepada tim yang ditunjuk atas pelaksanaan pengembangan kurikulum, serta membantu dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pengembangan kurikulum. Bagian selanjutnya yakni peran guru dalam pengembangan kurikulum. Guru memiliki peranan yang penting dalam pengembangan kurikulum ini. Berbeda dengan kepala sekolah yang menjadi tokoh kunci utama dalam pengembangan kurikulum, guru di sini menjadi tokoh sentral dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Untuk peran guru sendiri dalam pengembangan kurikulum yakni yang pertama, sebagai pemberi pertimbangan. Dalam konteks ini, guru berperan memberi pertimbangan dalam pengembangan kurikulum. Apakah kurikulum ini cocok atau sesuai atau belum. Peran selanjutnya yakni guru berperan dalam melaksanakan pengembangan kurikulum. Di sini guru ikut dalam proses pengembangan kurikulum, karena guru ditunjuk sebagai tim pengembang kurikulum sekolah. Yang selanjutnya yakni guru berperan dalam melaksanakan kurikulum yang telah dikembangkan. Selain menjadi tim pengembang kurikulum, guru juga berperan melaksanakan kurikulum yang telah dikembangkan.
Seperti yang dijelaskan tadi, guru menjadi tokoh sentral di mana selain guru menjadi ikut dalam proses pengembangan kurikulum, guru juga ikut melaksanakan kurikulum yang telah dikembangkan di sekolahan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Wardatun Nafisa, NIM 194. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran komite sekolah dalam pengembangan kurikulum sekolah. Di setiap sekolah biasanya terdapat komite sekolah. Keberadaan komite sekolah ini secara legal dan formal tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002. Dalam keputusan ini, komite sekolah dimaksudkan sebagai badan mandiri yang mewadahi peran masyarakat untuk meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Karena itu, setiap sekolah dibentuk komite sekolah dengan anggotanya adalah perwakilan dari masyarakat dan orang tua wali murid. Jadi, komite sekolah adalah suatu badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi prasekolah dalam jalur pendidikan sekolah maupun di dalam jalur luar pendidikan sekolah. Jadi komite sekolah itu juga memiliki 4 peranan penting dalam pengembangan kurikulum sekolah. Yang pertama adalah advisory agency, dan yang kedua adalah supporting agency, yang ketiga ada controlling agency, dan yang keempat ada mediasi agency. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari satu persatu peran komite sekolah tersebut. Yang pertama adalah advisory agency. Advisory agency ini adalah memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan sekolah. Jadi, komite sekolah ini dapat memberikan gagasan, usulan, atau pertimbangan untuk pengembangan kurikulum sekolah menjadi lebih baik lagi. Dan yang kedua adalah supporting agency, di mana komite sekolah ini mendukung sekolah baik berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah. Yang ketiga adalah controlling agency. Sudah terlihat jelas bahwa controlling agency adalah mengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan sekolah. Peran kontrol ini juga dapat diarahkan pada pengawasan pengembangan kurikulum sekolah. Yang keempat adalah mediasi agency, yaitu sebagai mediator antara pemerintah dan juga masyarakat. Dengan bersinerginya kepala sekolah, guru, dan komite sekolah dalam pengembangan kurikulum sekolah, nantinya akan menjadikan penyelenggaraan pendidikan mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Pendidikan sekolah ini tidak hanya tentang tujuan belajar siswa, tetapi bagaimana pendidikan dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan bangsa Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran siswa dalam pengembangan kurikulum. Peran siswa dalam pengembangan kurikulum ini pada umumnya itu siswa kurang dipertimbangkan dalam proses pengolahan pengembangan kurikulum. Karena memang siswa itu belum mempunyai kompetensi dalam bidang pengembangan kurikulum. Namun, pada tingkat kegiatan kelas, saat guru bertanya bagaimana pendapatnya tentang pelajaran, apa yang ingin dia pelajari, atau bila guru mengajak siswa untuk ikut serta dalam perencanaan suatu kegiatan belajar, itu mereka dilibatkan dalam pengembangan kurikulum. Di dalam sekolah yang sekolahnya itu progresif, murid akan diberikan peranan yang sangat besar tentang apa yang ingin siswa harapkan dalam proses pembelajaran. Tetapi, partisipasi murid tidak memiliki arti yang harus selalu menuruti keinginannya. Jadi, guru tidak selalu menuruti keinginan seorang murid tersebut, tetapi pandangan mereka yang dapat dimanfaatkan walaupun nantinya balik lagi keputusan itu terdapat di tangan guru. Karena memaksakan kurikulum yang tidak mereka sukai, yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan mereka, nantinya akan timbul rasa benci, bahkan ada rasa protes. Walaupun tersebut terhadap pelajaran dan sekolah yang mereka nyatakan dalam perbuatan yang tidak diinginkan.